Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Miska, Halo. dengan Anton, Halo. dan dengan Brother Andres. Halo. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang selama masa pandemi ini, lockdown selama 3 bulan ya. Iya. Nah, ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kira-kira teman-teman bagaimana sih selama 3 bulan ini selain cuma main games di rumah gitu kan? Apa sih yang teman-teman hadapi? Yang teman-teman temukan masalah-masalah apa nih selama 3 bulan ini nih? Jadi gini Kak, kalau misalnya dari aku sendiri nih ya, banyak teman-teman aku yang kalau misalnya aku lagi cerita sama mereka, mereka kayak merasa kecewa karena planning mereka yang udah mereka planning bahkan dari sebulan atau beberapa bulan yang lalu itu kayak seakan-akan kayak gagal aja gitu, cuman gara-gara kita cuman boleh di rumah aja dan nggak boleh keluar. Planningnya nggak terrealisasi Iya, gitu ya? benar. Oke. Banyak sih yang kayak gitu. Aku juga di kampus aku sebenarnya aku September semester 5 itu ada program wajib ke kayak student exchange gitulah ke luar negeri, dan ini tuh memang persiapannya dari semester 1 dari awal. Iya. Jadi dari awal nilainya itu harus selalu stabil, harus memenuhi lah persyaratan nilai IPK-nya supaya kita bisa supaya mudah ke kampus yang kita mau Iya. gitu, ke tujuan. Nah, dan aku juga udah dari semester 1 juga aku Udah prepare semua tuh ya? udah prepare semua. Berarti udah banyak banget dong ya di Iya, sana. udah pokoknya nilai aku udah pastiin mungkin lah mencukupi nilai aku. Iya. Aku dan Iya. ternyata puji Tuhan aku keterima memang di negara tujuan kampus yang aku mau. Oke. Dan harusnya September berangkat, tapi ternyata di awal tahun mulai Ya, mulai ada corona. Iya. Mulai banyak terus, masalah ya. satu dunia mulai lockdown, dan dari sana aku sebenarnya bukan aku doang sih, kayak teman-teman satu kelas aku mulai tanya-tanya, wah nih kita study abroad-nya gimana nih, apa yang bakal jadi nih, lanjut apa cancel nih. Iya, betul. Dan satu-satu negara juga mereka udah mulai tutup, mulai di cancel. Iya. Jadi temen Karena aku mereka yang- udah menerapkan lockdown semua Iya, sih rata-rata ya. udah lockdown, dan temen aku yang ke negara ini udah dia jadi gagal, ke negara ini gagal, dan aku juga kemungkinan bisa di cancel juga. Jadi memang ya kecewa sih Kecewa banget kalau pasti, ya. jujurnya memang kecewa karena memang udah prepare dari awal kayak gitu. Iya. Ya kalau aku juga ada sih kok sebenarnya. Aku tuh harusnya dari tahun lalu, aku kan sekolah kuliner. Iya. Aku ambil professional certificate program Iya. untuk chef. Jadi aku harusnya dari tahun lalu tuh aku sudah graduation harusnya. Oke. Tetapi memang pada harusnya itu akhir tahun udah graduation. Dan pas masuk ke tahun yang 2020 ini, Iya. ternyata ya ada pandemi ini. Jadinya tuh kayak diundur lagi. Jadi kita yang awalnya tuh harusnya graduation lebih early, tapi aku tertunda. Tertunda dan nggak tahu sampai kapan Nggak nih? tahu sampai kapan. Oh, oke. Jadi Gitu ijazah loh. masih ditahan gitu, belum Iya, keluar ijazah, sertifikatnya. sertifikatnya semua ditahan. Jadinya tuh kayak yang dari awal aja sebelum corona nih, Iya. kita tuh udah di pending sebenarnya, karena kita mau dicampur graduation sama angkatan yang di bawah aku. Di bawahnya. Jadi biar rame gitu Iya. sekalian. Oh. Itu pun kita udah kayak, ih kenapa kayak gitu loh, Iya. kok harus ditunda lagi? Ditunda. Padahal kan nggak ada hubungannya sama yang angkatan bawah Iya, aku gitu. betul. Akhirnya aku pikir kayak, oh yaudahlah mungkin ini emang maksudnya udah jalannya Tuhan, mungkin Tuhan udah rencanain yang lain gitu ya. Ternyata awal tahun malah ada ini masalah corona ini. Corona. Jadi lebih lama lagi Iya. Harusnya ditundanya. diundur tahun ini harusnya. Tahun ini harusnya. Jadinya Malah lebih nggak lama tahu ya. sampai kapan selesainya. Tapi ya itu aku sih percayanya pasti Tuhan ada maksud lain Yes. dari corona ini. Jadi kakak teringat satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Itu dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, harapan. Wow, jadi Tuhan ini emang sebenarnya dia punya rencana yang indah buat setiap kita gitu, buat teman-teman gitu. Jadi walaupun kelihatannya nih, aduh nih kok gue punya planning seperti ini kok fail ya, kok kayaknya nggak gagal ya. Anton mau kuliah di luar negeri kok, aduh kok kayaknya gue udah prepare tapi kok nggak sesuai dengan harapan Iya, gitu. benar banget. Saya percayalah bahwa kalau kita di sini melihat masalahnya begitu besar, kita akan melihat diri kita kecil, Tuhan kita kecil gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar gitu. Iya. Jadi kita ngelihat masalahnya itu kecil. Kalau Iya, kita benar. tahu yang tadi Yeremia 29 ayat 11 tadi bilang bahwa rancangan-rancanganku gitu,
Tuhan akan merancangkan segala sesuatu yang dahsyat untuk setiap kita gitu. Bener banget. Ya, betul. Jadi walaupun mungkin sekarang belum waktunya gitu, tapi percayalah pasti ketika waktunya Tuhan itu adalah terbaik gitu. Ya. Amin. Aku juga mikir gitu sih, kalau waktu awal memang kecewa, ya kecewa pasti namanya manusia, pasti kita Iya. kecewa lah. Iya, Ya. pasti, Terus pasti. kita kayak ngerasa, aduh jadi dari semester 1 gua udah persiapin ini nggak sia-sia dong, nggak Yes. buat apa-apa. Ya. Terus ya, tapi aku balik lagi, aku terhubung lagi sama Tuhan. Mungkin aku percaya Tuhan punya maksud yang lain. Mungkin Tuhan melihat aku belum siap, aku harus kalau aku berangkatnya sekarang. Yes. Ya mungkin Tuhan mau siapin Banyak secara yang mau di-prepare. Iya, Iya nggak? betul. Banyak yang mau Betul, di-prepare. betul. Jadi bukan cuma sekedar kayak di akademik doang mungkin. Mungkin ya hubungan kamu sama Tuhan mau Iya, benar-benar benar di-prepare banget. lagi gitu. Iya. Jadi Secara ketika kamu di sana spiritual. benar-benar jadi berkat gitu. Iya, jadi terang, Iya, bukan jadi malah terang seret. gitu. Iya. Dan kalau emang belum siap spiritual aku kesana kan, di barat itu kan lebih bebas kan. Iya. Iya. Betul. Bisa jadi aku malah tertarik Iya, ke terbawa dunia, gitu terbawa ya. ke dunia. Ya jadinya gue sih percayanya gini, mungkin aja dengan pandemik ini tuh Tuhan mau bener-bener kayak make sure lu ini udah siap gitu, udah jadi siap jadi prajurit Tuhan, Yes. untuk Iya, benar terjun ke daerah lain gitu, daerah baru, new environment. Jadinya tuh gue sih percayanya memang ini tuh emang udah tercantum pada rencananya Tuhan di hidup Iya, lu gitu loh. benar Jadi banget. kayak Yes. jadi ya kecewa boleh, tapi balik ke Tuhan. Tuhan lagi, kita Balik ke lebih Tuhan. loh. Iya, Tuhan betul. kita lebih besar daripada masalah kita sendiri. Nah, banyak teman-teman kita di sana yang di luar sana mungkin ketika ya kita punya Tuhan gitu. Kita mungkin bergereja, tapi kita lupa satu hal gitu. Kita lupa satu hubungan sama Tuhan. Jadi ketika Iya. ada masalah seperti ini kita stres. Aduh, ini gimana cara ngadepinnya gitu. Apalagi ini selama kurang lebih hampir 3 bulan ya kita Iya, ya. hampir Hampir 3 tiga bulan bulan. di rumah terus gitu. Keluarga juga mungkin melihat ada orang tua kita berantem, terus kita Iya, juga bener kayak banget. sebentar-bentar kok gue disalahin mulu nih sama orang tua. Iya, Udah, banyak udah, yang bener gitu banget, ya. bener banget. jadi Banyak. gimana caranya supaya ya kita nggak stres lagi gitu. Kita nggak benar-benar, aduh, nih kok kenapa seperti ini ya, corona seperti ini gitu. Iya, banyak juga mungkin nggak cuman kayak dalam diri kita sendiri ya, mungkin yang mau disiapkan, kayak misalnya kok Anton disiapkan untuk kuliah nanti. Mungkin Iya. dalam keluarga kita juga kan, kita selama lockdown ini pasti ketemunya dengan itu lagi, keluarga kita, papa Iya. mama, Iya, pasti. saudara. Lo lagi. Iya, lo lagi gitu Iya, iya, kan. bener-bener. Iya. Dan ya mungkin sebelum ada lockdown ini kita tuh ada gap sama keluarga, dan Iya. tiba-tiba lockdown suruh kita bareng-bareng, pasti ada cekcok dong. Betul, Banyak betul. yang orang tuanya marah-marah sama anak, terus abis itu suami istri juga mungkin jadi, oh suami gue ternyata begini kalau di Iya, rumah terus gitu nah, kan. ini bener nih, ada satu gap di mana orang tua dan anak itu nggak nyambung. Karena kenapa? Karena anak, apalagi nih teman-teman muda, pengen nuntut orang tua, gue pengen orang tua gue begini, kenapa orang tua ngelakuin seperti ini sih? Gitu. Kita nuntut banyak hal sama orang tua kita, sementara orang tua kita juga menuntut banyak hal sama kita, Iya. tapi nggak terrealisasi karena nggak nyambung gitu. Iya, betul. Nah, di saat ini itu waktunya keterbukaan. Iya, momen yang paling Momen pas. yang pas gitu, Pas. dimana Iya, kita pas ya banget. pertama pasti kita harus doa dulu sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. bener. Setelah itu ya kita nggak mesti tunggu orang tua kita yang buka omongan, kita bisa buka omongan, Pah, Ma, aku selama ini aku boleh bicara gak? Gitu. Aku selama ini aku pengen papa mama tuh seperti ini, tapi aku boleh tanya nggak, papa mama berharap seperti apa sih Iya. dari aku gitu. Jadi kita bukan cuma one way doang, bukan Iya. cuma minta doang gitu, tapi kita minta lihat Menerima, juga, iya. ya terima juga apa nih kira-kira yang perlu kita perbaiki masing-masing. Jadi Iya. ada satu pemulihan dalam keluarga ya kan. Iya, Iya. bener Orang-orang banget, berpikir, pemulihan. ini masalah corona bener-bener tahun 2020 ini waduh kacau banget. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan Iya. nggak ada yang kacau-kacau. Kita malah justru ya bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. 2020 ini justru kita ada perkembangan di dalam Iya. Tuhan, ada pemulihan dalam keluarga ya kan. Iya. Kan yang sebelumnya keluarga jauh kemanapun fokusnya sama gadget sendiri-sendiri Iya. kan. Iya, Iya, sering bener. banget itu. Iya, Terus, benar-benar. dari semenjak lockdown ini di rumah, ya mungkin kalau mereka bosan main gadget kan mau nggak mau Nggak mungkin ya, 24 jam main iya. gadget terus kan. Ketemunya Pasti itu-itu. capek. Iya. Pasti capek. Mungkin di waktu makan malam satu meja makan, kan nggak mungkin makan diem-dieman aja kan. Iya. Pasti Iya, ngobrol- iya, ngobrol. Mungkin Iya, dari sana cerita-cerita. iya, cerita-cerita. Mungkin dari sana Tuhan bisa pakai kesempatan itu buat
dia taruh satu perkataan di mulut Iya. mungkin papanya, Iya, mamanya, betul. kakaknya dari sana ngomong terus mulai terbuka, mulai sharing. Iya. Jadi dari suami ke istri, terus orang tua ke anak atau kakak ke adik itu juga bisa Iya. mulai bangun satu hubungan. Jadi mereka lebih hubungan Jadi keluarga ada lebih erat. pemulihan Iya, gitu, betul. pemulihan Bener banget sih. buat keluarga. Ngomongin pemulihan keluarga nih kok, aku Ya. mau cerita sedikit. Ya, Jadi itu semenjak pertama kali aku terima Tuhan, ya, aku tuh bener-bener minta banget sama Tuhan untuk pemulihan keluarga. Ya. Baik itu secara finansial ataupun secara mental. ya, Apapun itu, pokoknya intinya untuk pemulihan keluarga aku. Jadi itu keluarga aku tuh dulu tuh memang kita tuh jarang banget yang namanya untuk ngumpul, kita bisa makan bareng, spend time bareng-bareng, spend gitu time ya. bareng-bareng, quality Iya. time gitu lah. Quality time ya. Itu Oke. jarang banget, bener-bener jarang banget keluarga Ya. aku bisa seperti itu. Tapi puji Tuhan, semenjak corona ini, aku percaya bahwa Tuhan tuh perlahan-lahan mulai menunjukkan waktunya Tuhan gitu, kayak caranya Tuhan memulihkan keluarga aku. Ya, Jadinya emang akhir-akhir ini tuh kita udah mulai makan bareng, kita Oh, mulai ngobrol quality time, kita ngomongin apa aja yang seru-seru, kita dapat sukacita dari Tuhan. Makanya ya aku sih percayanya memang Tuhan ini bukan hanya memberikan corona ini sebagai teguran untuk kita, Iya. tapi Tuhan pasti ada maksud lain untuk orang-orang yang memang Benar banget. percaya, yang memberikan 100% hidupnya kepada Tuhan. ya. Mungkin buat teman-teman di luar sana juga harus tahu, ini contoh yang bagus sih di keluarganya si Andres. Ketika ada satu orang yang benar-benar memilih Tuhan untuk dia bertobat gitu, seisi keluarga dipulihkan gitu. Iya. Kenapa? Karena itu dia. Karena apa? Karena ada kuasa doa. Ketika Andres memohon Tuhan, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di 2 Tawarik itu ada ayatnya bahwa ketika kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat gitu. Dan kita ya mohon sama Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Maksudnya apa? Tuhan akan memulihkan nih keluarganya si Andres nih. Ketika itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan contoh yang baik banget bahwa ketika si Andres mulai benar-benar doa sama Tuhan, ada kuasa doa. Iya. Mungkin teman-teman sering, gue doa kayak gini kayaknya nggak dijawab, doa kayak gini, pernah doa begini, pernah doa gitu, kayaknya nggak dijawab gitu. Ya mungkin kita harus belajar untuk benar-benar bertekun dalam doa, karena ada Iya, kuasa doa gitu. Bener banget. Mungkin kita udah doa sering ya, tapi Ya. kadang-kadang waktu Tuhan tuh nggak sesuai sama rencana kita. Ya. Mungkin kita langsung doa, nggak mungkin kayak bisa aja sih sehari langsung dijawab. Tapi mungkin rencana Tuhan maunya kalian dekat dulu, aku dekat dulu misalnya sama Tuhan, baru abis itu Tuhan jawab. Ya. Kita tuh harus sabar gitu. Iya betul, Ya, betul, betul. Bisa juga kayak gitu. Jadi memang ya waktu Tuhan lah, pokoknya intinya Iya. waktu Tuhan bukan waktu kita. Memang beda waktunya. Ya waktu Tuhan juga maksudnya ini corona dan pandemi segala terjadi kan, Ya, bukan seperti waktu itu. kita. Bisa aja Tuhan ngeadain pandemi ini 2 tahun yang lalu gitu, bisa aja. Tapi Iya, iya. menurut Tuhan mungkin ini sangat waktu yang tepat buat pemulihan dan juga teguran dalam pandemi ini. Ya, Ya. betul. Jadi teman-teman kita harus lihat bahwa ketika kita mendekat sama Tuhan gitu, kita itu ada perbedaan antara kita orang-orang yang dekat sama Tuhan dan orang-orang yang tidak dekat sama Tuhan. Bedanya apa? Ada sukacita yang keluar dari dalam diri iya. kita. Kenapa? Benar. Karena Tuhan yang bawa sukacita itu sendiri, itu damai sejahtera itu akan keluar dari dalam diri kita. Yes. Jadi keadaannya memang sama gitu, sama-sama corona, sama-sama lockdown Iya, gitu. benar. Tapi sukacita yang ada dalam Tuhan itu yang dalam diri Iya. kita itu akan keluar dari diri kita. Iya. Yes. Nah itu kan akan mengimpact gitu. Pertama mungkin ke keluarga kita, ke adik kakak kita gitu. Yang sukacita ini kenapa sih nih si Anton nih kok joyful banget, kok Iya. peaceful banget sih ini orang gitu. Ini Andres kenapa sih? Ini orang lagi pada stres kok dia peaceful banget. Pasti teman-teman akan nanya seperti itu kan. Iya, iya. Pasti keluarga juga akan nanya seperti itu kan. Betul, Tapi betul. ketika kita mulai buka omongan dan bilang, Iya. ini yang kasih peaceful emang Tuhan gitu. Iya, kitanya yang harus datang ke Tuhan Iya, untuk minta seperti gitu. itu. Untuk Jadi minta, iya. kita nggak bergerak berdasarkan, oh ini lagi corona, iya semua lagi kacau nih orang tua, ini benar-benar. Kita nggak bergerak berdasarkan keadaan, situasi keadaan gitu. Tapi kita bergerak berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam diri Iya. kita gitu. Iya. Kayak keluarga-keluarga lain mungkin kayak mereka lagi bingung, lagi depresi. Malah kan sekarang banyak diberitain di seluruh dunia kasus perceraian makin Iya. meningkat kan gara-gara COVID. Tapi kalau malah keluarganya Andres tambah sukacita Iya. mereka, Iya. keluarga Iya. mereka tambah Puji Tuhan. dekat, tambah erat. Betul. Karena kayak ada satu orang yang mau mengundang Tuhan gitu Ya. dalam keluarga, dan Ya. itu penting banget sih di Ada satu orang waktu-waktu yang kayak mau bayar gini. harga untuk Yes. Tuhan. Amin. Benar. Betul. Nah, mungkin banyak pertanyaan teman-teman yang
oh tapi gue udah doa seperti itu, tapi kok belum ada pemulihan sih dalam keluarga gitu. Iya, Nah, banyak sih kayaknya. ini ada satu clue-nya gitu. Kenapa mungkin itu belum terjadi gitu? Nah, karena mungkin Tuhan mau proses kitanya dulu gitu. Iya. Iya, iya. Kita belum benar-benar bisa jadi terang dalam keluarga gitu. Kita kan nggak bisa bilang, gua terang loh. Bisa gak lo seperti itu? Nggak Nggak bisa. bisa Nggak kan? bisa. Ketika kita jadi terang, kita jadi contoh, orang pasti akan lihat tanpa kita menjelaskan kalau kita terang gitu. Iya, benar. Bener Pasti orang, kok si Andre sikapnya beda ya? Kok tiba-tiba dia nggak pernah nyapa, kok dia nyapa ya gitu? Iya. Dia kok nggak pernah mencabut gitu aja, kok tiba-tiba kok ngobrol Iya, pergi ada dulu ya. perubahan Ada gitu. perubahan. Perubahan, Dia pasti kan akan nanya gitu. Saudaranya, orang tuanya pasti akan nanya, kenapa ya Andres ya gitu. Ketika ngobrol, kok Iya. cara pembicaraannya mulai beda ya gitu. Yang biasanya mungkin kamu dulu mungkin temperamental gitu. Tapi sekarang kamu kok joyful banget, kamu kok peaceful banget gitu. Iya, iya, benar-benar. Sama kayak di Alkitab gitu kan. Ya. Kan kita tuh terang dan garam. Pasti kita tuh dipanggil untuk jadi berbeda gitu Yes. dari antara yang lain. Mungkin kalau sekarang orang pada sedih, orang pada kecewa, nah ini waktunya kita untuk benar-benar menjadi garam dan terang. Ya. Dan kita butuh banget yang namanya Tuhan itu butuh banget dalam diri kita. Iya. Gitu. Jadi memang sebenarnya sih kalau dalam waktu-waktu kayak gini ya, memang kalau yang paling bagus itu memang kita tuh emang harus membetulkan atau memperbaiki hubungan kita sama Tuhan sih. Ya, Karena betul. kalau Kayak di Alkitab juga kan carilah dahulu kerajaan Allah. ya, Ya, Matius benar. namanya 33 betul. ya makanya Oke. pasti kita kalau kita udah memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, kita tuh jadi tidak terlalu stres akan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Yes. Baik itu pekerjaan atau dengan pasangan kita, Sekolah, Sekolah, kuliah, iya. cita-cita. Tadi benar banget apa yang si Anton katakan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, amin. konteks semuanya itu apa? Ya semua yang kita cita-citakan, semua yang Ya. kita harapkan, keluarga kita, pemulihan, semua itu akan Tuhan berikan. Tapi pertama apa? Tuhan kasih semuanya dulu apa enggak? Iya. Kan bilang carilah dahulu gitu, carilah Carilah. dahulu Betul. kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Betul. itu yang konteks orang salah artikan gitu. Orang bilang, "Oh, gue dekat sama Tuhan untuk begini." Enggak, kamu nggak dekat sama Tuhan untuk begini. Itu semua bonus yang akan Tuhan Iya, kasih bonus. gitu. Iya, Ketika itu kamu semua dekat bonus. sama Tuhan, you have everything gitu. Karena kamu dekat sama Sang Pencipta Iya, gitu, yang Pencipta. ciptain dunia ini, bumi ini gitu. Betul-betul. Jadi kita fokusnya nggak sama kita bakal dapat Ini berkat itu. ini berkat ini, tapi Iya. kita fokusnya sama si pemberi berkatnya. Iya, Iya. memberi berkatnya. Ketika kamu dekat sama pemberi berkat, nggak mungkin kamu nggak diberkatin Iya. gitu kan. Iyalah. Seperti itu. Tapi orang salah persepsinya seperti itu. Orang, saya mau mendekati Tuhan supaya cita-cita saya biar terkabul. Saya mau mendekati Tuhan kalau saya bisa diberkati. Saya mau mendekati Tuhan kalau banyak seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kita yang butuh Tuhan banget Iya. gitu. Kita yang butuh pribadi Tuhan, maksudnya untuk nemenin hari-hari kita, bukan Betul. cuma tentang berkat. Kelangsungan hidup ini tuh emang kita perlu Tuhan banget. Untuk saat ini berkat apa bukan? Ketika masa pandemi seperti ini, orang lagi pada stres, orang pada benar-benar kacau gitu. Kita punya joyful, kita punya sukacita, Iya. itu berkat apa bukan? Berkat. Berkat Itu banget. udah berkat kan. Iya. Orang-orang pasti Berkat akan ngeliat, lo kok aneh banget ya, lo nggak stres gitu. Kan? Lagi masa seperti ini lo nggak stres gitu. Lu kok kayak nggak ada masalah. Iya, Nggak ada masalah sih. gitu. Padahal ekonomi lagi susah, Iya. semua gimana, tapi kita joyful. Kita hadapi problem itu, kita tahu ada masalah Iya. itu di depan kita gitu. Betul, Tapi betul. kita nggak lihat masalah itu sebagai masalah yang besar, tapi kita tahu kalau kita punya Allah yang besar, amin. Iya, amin, Amin. amin Itu yang banget. bisa bikin problem, you don't have everything gitu. Kita pasti sih ngadepin masalah tuh pasti, tapi Yes. Pasti. itu waktunya bener-bener untuk kita tuh ngerasain Tuhan Iya. yang paling besar tuh di situ. Ini momen yang tepat teman-teman. Betul. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang ada masalahnya sama gitu, kasusnya sama. Mungkin ada kasus yang lain lagi, mungkin ada yang mungkin lebih berat gitu. Keluarganya bermasalah, mungkin dalam proses perceraian, mungkin ya orang tuanya sudah pisah, atau banyak hal yang dalam finansial mungkin yang kamu benar-benar sangat kekurangan saat-saat ini gitu. Saya tergerak untuk kita berdoa gitu untuk teman-teman di luar sana yang punya benar-benar problem begitu besar. Tenang, bahwa kita punya Allah yang begitu besar. Amin. Kamu Amin. jangan lihat masalah itu besar. Kamu lihat kamu punya Allah yang begitu besar, teman-teman. Amin. Ketika kamu punya Allah yang begitu besar, kamu tahu bahwa masalah itu begitu kecil di hadapan kamu. Yes. Teman-teman, yuk kita berdoa yuk mungkin untuk teman-teman di luar sana yang melihat video ini begitu.
Gimana supaya mereka juga bisa terberkati. Yes. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kayak percaya Tuhan banyak orang yang mendengarkan video-video ini Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, ada satu nama Tuhan yang di atas segala nama Tuhan. Hanya namamu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu besar Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar daripada efek corona ini Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan daripada setiap problem, setiap masalah yang teman-teman hadapi Tuhan. Bapak, pada hari ini Tuhan, kiranya kasih-Mu Tuhan, kiranya kelembutan hati-Mu Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan, kiranya curahan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh turun atas setiap teman-teman yang menonton ini Tuhan, supaya mereka bisa melihat Tuhan, ada Allah yang besar yang masuk dalam hidup mereka, ada Allah yang begitu besar yang sentuh mereka, dan mereka tahu saya punya Allah yang besar, dan masalah itu menjadi kecil karena saya tahu ada janji Allah yang begitu besar dalam hidup saya. Amin. Bapak, kayak percaya Tuhan, pimpin setiap mereka Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak air mata, banyak tangisan Tuhan di luar sana yang benar-benar mereka sepertinya mereka udah benar-benar hopeless Tuhan. Mereka benar-benar teriak untuk Engkau. Di manakah Engkau Tuhan? Bapak, pada saat ini Tuhan, kayak percaya betul. Ketika Engkau tonton ini, ketika Engkau lihat video ini, taruh tanganmu di dada. Percayalah, pada saat ini juga ada roh Allah yang sentuh engkau. Ada roh Allah yang begitu besar, yang akan melindungi engkau, yang akan memimpin engkau, yang begitu mencintai engkau. Pada saat ini juga, kasih Allah itu akan memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu. Bapak, kayak percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Bapak, untuk anak-anak muda di Indonesia ini Tuhan, khususnya Tuhan, kayak ingin berdoa Tuhan supaya Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka spirit untuk lebih lagi Tuhan bisa taat dengan Engkau Tuhan. Bisa ada satu hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kayak percaya Tuhan, waktu kami terbatas Tuhan, tapi Allah Roh Kudus, waktu-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk sentuh setiap mereka Tuhan, untuk pimpin setiap mereka Tuhan, hingga hidup mereka akan ada perubahan Tuhan. Mulai hari ini, mulai detik ini Tuhan, ketika mereka mulai doa Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka Tuhan, karena mereka tahu mereka punya Allah yang besar. Thank you God, terima kasih Allah yang baik, terima kasih untuk saat ini Tuhan, untuk video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan pada setiap kami untuk saling berbagi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan, Amin. Kita udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya tentang membahas selama lockdown seperti ini. Teman-teman, percayalah bahwa ada Tuhan yang besar yang begitu menanti-nantikan engkau. Ketika engkau merendahkan diri di depan Tuhan dan engkau minta sama Tuhan, ada Tuhan yang besar yang akan merangkul engkau. Dan masalahmu bukan masalah yang besar lagi, karena kamu tahu kamu punya Allah yang besar. Dan saya percaya untuk next ke depannya kita akan bicara lebih banyak lagi, akan banyak topik-topik yang lain lagi yang pastinya akan berkati teman-teman semua. Bye semua. Dadah, bye semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.